Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelancaran kepada kita sampai nanti akhir webinar dan ilmunya pun menjadi ilmu yang berkah, gitu kan, dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, Kang Hilman sudah aman? Aman. Aman, oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu teman-teman semua, ada Kang Hilman. Nanti untuk lebih jelasnya, beliau nanti mungkin perkenalan ya, perkenalan lebih dalamnya gitu. Bagaimana Kang Hilman? Mau ada materi dulu yang mau disampaikan? Ya, nanti langsung share screen ya. Oke, siap ya Bapak Ibu teman semua. Untuk sementara saya serahkan kepada Kang Hilman untuk waktunya. Silakan, Bangga Kang Hilman. Oke, terima kasih. Kang. Sorry, ke mute, sorry. Ke mute itunya Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kang Febri sudah mengundang saya di webinar malam ini, gitu ya. Luar biasa sekali teman-teman antusiasnya ya. Jam segini menyempatkan waktu untuk belajar, gitu ya, untuk belajar. Oke, teman-teman, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Oke, sudah muncul teman-teman layarnya? Sudah. Oke. Nah, teman-teman, malam ini insya Allah saya akan sharing seputar digital produk ya, teman-teman. Dan teman-teman, kalau tadi saya lihat bahasannya itu tadi teman-teman sedang membuat sebuah produk digital juga gitu ya, berupa e-book gitu. Nah, eh di sini kita sharing aja ya, sharing santai gitu ya. Di mana saya juga sharing pengalaman pribadi saya terkait jualan produk digital gitu ya. Dan saya pun bahkan baru beberapa bulan gitu ya terjun ke produk digital ini. Tapi ya alhamdulillah sudah mulai menghasilkan gitu ya dari ebook pertama saya seperti itu teman-teman. Nah, saya langsung aja ya ke slide ya. Dan kita di sini apa namanya kosongin gelas ya. Mungkin dari teman-teman ada yang udah jago gitu ya. Kita kosongin gelas dulu bareng-bareng. Kita apa serap ilmu baru gitu ya. Serap ilmu baru dan kita diskusi aja ya, santai aja. Dan kalau ada yang hal-hal penting itu disilahkan dicatat seperti itu cara belajarnya. Oke, teman-teman salam kenal. Nama saya Hilman ya. Saya seorang praktisi Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads gitu ya. Selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya sudah pernah handle 30 lebih brand gitu ya. Yang mau dibantu diiklankan gitu ya. Yang tujuannya untuk meningkatkan omset bisnis seperti itu. Saya juga punya agensi namanya Ilona Digital gitu ya. Ilona Digital dan agensi saya bisa bantu rata-rata ya, bantu bikin konten gitu ya dan digital marketingnya gitu ya untuk brand-brand UMKM gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin eh ada yang kenal ini foto sama siapa saya? Boleh di komen. Kira-kira ada yang kenal? Pasti pada kenal ya. Yang di itu pantai kan Febri itu dari katanya. Oke. Siapa kira-kira teman-teman? Oh ini ada ini ya. Pada kenal? Itu Denny Santoso bukan? Denny Santoso Oh, bukan? ya betul, Pak Ardes ya. Eh, Kode ini sama Kang Dewa ya. Jadi saya belakangan ini handle iklannya ya, iklan produk digitalnya para suhu-suhu ini gitu ya. Yang ini Kode ini ya teman-teman, Denny Santoso. Dia seorang digital marketer yang udah lama banget ya, udah dianggap suhu gitu ya di Indonesia. Dan saya sekarang alhamdulillah pegang
handle iklannya lah untuk produk digitalnya seperti itu teman-teman. Dan yang ini Kang Dewa ya. Saya Yang juga megang ini ya, Pak Ilman ya. Bukannya ya dia yang laksanakan sendiri tuh, Denny Santoso. enggak, jadi ada timnya. Saya yang kebetulan yang pegang iklannya gitu, seperti itu. Oh, ha, ha. Kalau Hmm. Denny saya juga ini sering ngikutin ininya dia sih, apa Ya. webinarnya dia, Denny Santoso gitu lah. Sama Nah, ini Dewa itu Dewa. juga ya, Kang Dewa, siapa sih namanya? Saya Nah, juga pernah ikut ininya dia juga, nah, ya. Jadi Zoom-nya dia. Dia kan juga alhamdulillah jual itu juga, apa produk e-book juga gitu Dewa betul. ini. Kang Dewa, Heeh. Kang Denny juga mereka sekarang lagi di produk digital ya. Sebenarnya bahkan mereka tuh udah lama banget ya di produk digital gitu. Tapi ya Iya, mungkin Denny lebih lama ya. itu lebih lama, Denny Santoso tuh lebih lama kan. Betul. Heeh. Nah, Cuman waktu apa itu namanya? dia nggak ngajarin cara cara buat apa segala macam itu dia nggak begitu ngajarin. Terus kelasnya Ya, juga, waduh, lumayan mahal gitu lah. betul. Betul ya. Heeh. Nah, teman Dewa ini juga mahal sih, Dewa ini gitu loh. Heeh. kebetulan emang mereka ini personal brandingnya sudah bagus ya, teman-teman. Personal brandingnya sudah bagus. Heeh. Jadi mereka jualan produk digital itu bisa mahal-mahal gitu ya. Bahkan ebook itu harganya bisa 150.000 gitu ya. Seperti itu, bisa 200 gitu ya. Jadi mereka karena personal brandingnya sudah kuat. Seperti itu, teman-teman. Oke, next ya. Nah, ini teman-teman, di tahun kemarin saya bantu Kang Dewa ya untuk menaikkan penjualan e-booknya gitu ya. Ini di bulan kemarin nomor satu juga Kang Dewa ya. Terjual 870 e-booknya dalam waktu sebulan. Terus ini juga ya sama ini terjual 730 di sebulan ya. Di e-booknya juga sama ini. Produknya e-book. Oke. Nah, teman-teman saya mau bahas nih potensi produk digital gitu ya, khususnya di tahun ini dan saya rasa untuk beberapa tahun ke depan masih masih bagus banget ya potensinya gitu kalau saya lihat. Nah, teman-teman ini adalah salah satu produk yang tadi ya Kodeni gitu. Ini bisa kita lihat teman-teman terjualnya adalah 21.900 ya. Dan harganya itu 292.000. Nah, ada yang bisa ngitung nggak teman-teman ini omsetnya berapa dari satu produk digitalnya gitu ya. Nah, kita Miliaran. miliaran ya, benar. Kita lihat 6,5 M, teman. Dia dari satu produk digital ini aja dapat 6,5 M omsetnya gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ini bukan e-book ya, teman-teman. Ini produk digitalnya itu bentuknya audio gitu. Audio format. Nah, teman-teman kalau nah ini adalah pengalaman saya ya, pengalaman saya jualan produk digital gitu. Nah, ini di bulan Agustus lumayan lah ya bisa narik 5 jutaan gitu ya. Nah, ini kita lihat Agustus doang ya. Tanggal 12, tanggal 15, 22 Agustus ini baru bahkan ya tadi sore narik lagi gitu ya dari link ID gitu. Nah, ini sejuta, 3 juta, sejuta. Jadi total 5 jutaan lah ya kalau sebulan Agustus ini gitu dari jualan ebook doang gitu. Nah, sebelumnya saya juga pernah gitu ya. Ini udah lama banget. Ini September, cuman saya baru pindah ke link ID itu baru-baru. Kenapa saya pindah gitu ya? Karena di Tribelio atau Triber City itu potongannya lumayan gede teman-teman ya, 10%. Jadi saya putuskan untuk pindah gitu ya. Pindah ke Link ID gitu beberapa bulan belakangan ini gitu. Nah, ini saya sebulan bisa dapat 11,2 juta teman-teman di Tribelio ya. Tapi saya pindah gitu ya. Ini lumayan potongannya soalnya teman-teman dari 11 juta kalau dipotong 10% udah berapa kan? Lumayan ya. Nah, jadi saya pindah ke Link ID karena Link ID itu potongannya 5% teman-teman. Potongannya 5% gitu. Lumayan. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus produk digital gitu ya? Nah, pasti teman-teman juga udah tahu nih di sini gitu ya. Jadi kenapa teman-teman juga tertarik pasti salah satunya adalah karena ini kan gitu ya. Pertama adalah mini modal ya, mini modal gitu. Kita bikin ebook, ya mungkin kita modal lah untuk si kata gitu ya, tulis si kata. Tapi itu untuk di awal doang kan gitu ya, modal sekali, terus kita jualnya berkali-kali gitu ya. Nah kayak poin kedua ini gitu ya, kita gak perlu lagi ngeluarin modal, ya udah kita tinggal jualan gitu. Terus tanpa stok barang dan repot kirim-kirim gitu ya. Kalau kita udah upload produk digital kita di tadi ya di link ID atau di Tribelio contohnya gitu ya. Ya udah kita nggak usah repot-repot tuh kayak produk fisik ya, kayak jualan produk fisik itu kan
kita repot ya ngirim ke ekspedisi, packing gitu ya, repot banget kan. Nah, produk digital gak ada tuh kayak gitu-gitu gitu. Jadi kita kalau ada yang beli ya udah secara otomatis berjalan gitu ya. Si link e-booknya dikirim ke email mereka gitu ya. Kalau di link ID ya udah gitu ya, otomatis selesai gitu. Kayak gitu prosesnya. Nah, teman-teman di sini eh apa sih sebenarnya cara yang saya pakai untuk menghasilkan jutaan dari produk digital gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini cara yang saya pakai gitu ya untuk jualan produk digital teman-teman. Silahkan dicatat ya teman-teman. Silahkan dicatat, silahkan di screenshot gitu ya. Nah, ada tiga step teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep gitu ya. Saya coba pelan-pelan jelasinnya. Nah, step pertama adalah kita harus tentuin yang namanya niche gitu ya. Nah, mungkin bahas apa lagi gitu ya ini ya gitu ya. Mungkin baru dengar mungkin atau ada yang ini gitu ya. Nah, pertama kita harus nentuin niche gitu ya. Terus step 2-nya adalah produk gitu ya. Step 3-nya adalah konten. Nah, jadi kuncinya ini aja sih gitu ya. Cuma tiga ini aja kuncinya gitu. Nah, tapi nggak sesederhana itu teman-teman. Kita dari step 1, step 2, step 3 ini tuh perlu didalemin gitu ya. Didalemin lagi gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu teman-teman. Nah, apa itu niche gitu ya? Niche adalah satu kelompok orang dengan satu masalah spesifik gitu ya. Semakin jelas kamu tahu siapa yang kamu bantu, semakin mudah produkmu terjual dan kontenmu relate dengan mereka gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya cara eh, apa ya jelasinnya gitu ya. Niche itu apa? Nah, kira-kira seperti ini sih. Tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep ya penjelasannya. Nah, saya bantu teman-teman di slide ini cara menentukan niche-nya gitu ya. Jadi teman-teman semua di tahap ini, di tahap pertama ini adalah nentuin niche teman-teman. Nah, saya banyak melihat gitu ya, pemula-pemula yang bermain di produk digital itu asal bikin produk gitu ya. Nah, tapi mereka nggak tahu niche-nya apa gitu ya. Jadi asal bikin produk aja. Jadi ketika di launching sepi gitu ya. Nah, jadi karena mereka nggak nentuin tahapan-tahapan tadi gitu gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus nentuin niche. Gitu. Saya akan berulang-ulang ya teman-teman. Oke, ini ada rumus buat nentuin niche gitu ya. Silahkan teman-teman catat ya. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Aku mau bantu di sininya siapa ya? Siapa gitu ya? Yang sedang masalah supaya mereka bisa tujuan gitu ya rumusnya. Nah, contoh ya. Aku mau bantu karyawan 9 sampai 5 ini tuh maksudnya jamnya ya. Nah, ini karyawan 95 ini di rumus yang siapa ya di sini? Yang siapa? Terus yang sedang bingung mulai usaha sampingan. Nah, bisa ini ya mulai nangkep ya. Yang sedang, nah ini masalahnya gitu ya. Ini masalahnya yang sedang, ini masalahnya gitu ya. Bingung mulai usaha sampingan. Terus supaya mereka bisa punya penghasilan tambahan dari rumah gitu ya. Nah, ini adalah tujuannya, teman-teman. Gitu ya. Jadi aku mau bantu ini siapanya, terus yang sedang bingung mulai usaha sampingannya adalah masalahnya, terus supaya mereka bisa punya penghasilan tambahan dari rumah adalah tujuannya gitu ya. Kira-kira nangkap nggak sampai sini teman-teman? Gampang ya rumusnya harusnya ya. Nah ini teman-teman bisa pakai rumus ini buat nentuin niche di awal gitu. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau contoh studi kasus nggak? Nentuin niche di awal. Pakai rumus ini ya. Coba pakai rumus ini ya. Ada yang mau ini nggak? Ada yang berani nyebutin niche-nya nggak? Fresh graduate. Oke. Nah, siapa nih? Teh Wida ya? Ya. Boleh Teh, boleh tentuin niche-nya nggak dengan pakai rumus ini? Coba. Kalau saya niche-nya fresh graduate. Oke. Kita kan awalnya masih cari kerja. Setelah lulus ingin mencari kerja. Oke.
Nah, itu oke lah ya, tapi masih bisa disempurnakan ya. Coba Teh Ayo, Wida pakai rumus ini nih. Aku mau bantu, tadi targetnya siapa? graduate Graduate yang sedang. Tadi apa men- masalahnya? mencari pekerjaan, Cari pekerjaan supaya mereka bisa. mendapat penghasilan. Oke, nah itu ya. Jadi rumusnya seperti itu teman-teman. Gampang ya harusnya. Jadi di awal teman-teman harus jelas dulu siapa yang teman-teman mau bantu gitu ya. Kadang saya eh, banyak ya, banyak dengar curhatan gitu ya. Saya bingung mulainya dari mana gitu ya. Ya iya mulainya dari sini, tentuin nis gitu ya. Tentuin dulu kamu mau bantu siapa gitu ya. Produk digitalnya mau bantuin siapa gitu teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Untuk step pertama. Oke, itu clear ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke step 2 teman-teman. Step 2 setelah setelah kita ketemu niche-nya ya, terus kita tentuin produknya mau apa kan gitu ya. Kita tentuin produknya mau apa. Nah, teman-teman di sini saya punya 3 topik gitu ya, yang potensinya gede banget, potensi cuannya gede banget gitu ya. Ada 3. Pertama adalah wealth gitu ya, atau duit gitu ya. Jadi segala sesuatu hal yang berhubungan sama duit. Nah, itu wealth gitu ya. Terus yang kedua adalah health gitu ya, kesehatan. Jadi segala hal yang berhubungan sama kesehatan. Nah, itu adalah di health ya kategorinya. Terus yang ketiga adalah di relationship, teman-teman. Relationship ya, atau cinta dan daya tarik. Nah, teman-teman di sini silahkan nih, dari 3 ini kira-kira saya punya pengalamannya di mana ya? Saya tertariknya sama yang topik mana ya? Nah, itu tuh. Udah mulai kebayang gitu ya. Saya kira-kira dari 3 ini mau yang mana nih gitu ya. Ah, saya mah jagonya eh di kategori kesehatan misal, karena saya eh karena saya pengalaman pernah jadi ini misal suster gitu ya. Saya pernah magang jadi suster gitu ya. Nah, kan gitu ya. Jadi kita bisa bikin produk digital seputar itu gitu, seputar kesehatan. Nah, contohnya ya di topik duit, contohnya nomor 1. Misal tentang cara dapetin cuan dari Instagram gitu ya, atau cara investasi dengan modal kecil, misal, gitu ya. Contoh di kesehatan, cara nurunin berat badan tanpa diet ekstrim, misal gitu ya. Atau misal pola makan sehat untuk pekerja kantoran, gitu ya. Nah, itu adalah topik-topik yang bisa kita bikin, gitu ya. Nah, ini juga yang ketiga, gitu ya. Kita bisa lihat teman-teman di sini contohnya, gitu ya. Cara dapetin pasangan yang cocok gitu ya. Nah, itu bisa juga teman-teman. Karena eh, dari data gitu ya, ini berdasarkan data teman-teman ya, bukan bukan asal ini gitu ya, tapi ada datanya. Jadi ini tuh topik-topik ini tuh sudah terbukti menghasilkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman gak mau ribet, riset-riset gitu ya, tentang apa ya udah 3 ini aja gitu. Masuk ke 3 kategori ini aja. Kayak gitu teman-teman. Kayak itu ya. Silakan teman-teman di screenshot ya. Barangkali setelah dari sini, wah kebayang nih. Saya mau tentang eh yang relationship gitu ya, tentang cinta gitu ya. Nah, bisa juga gitu ya. Sip. Nah, teman-teman, kita bahas dikit tentang jenis-jenis produk digital. Jadi banyak banget teman-teman produk digital itu gitu ya. Jadi bukan cuma ebook ya. Ada template gitu ya, ada worksheet gitu ya. Terus kalau untuk yang yang udah mulai pro gitu ya, bisa naik ke e-course gitu ya, audio, mentoring gitu. Nah, tadi yang kode ini itu tadi masuknya ke audio tuh, audio hipnoterapi gitu ya. Nah, ini Mas. lumayan ribet bikinnya. Nah, kalau pemula mah saya saranin 3 ini, teman-teman. Ebook, template, worksheet gitu ya. Ebook yang paling gampang ya, apalagi dibantu sama si Kata. Itu kalau saya pakai si Kata kayaknya beres tuh sehari juga ya, gitu teman-teman. Nah, cuman kalau saya kan nggak pakai bantuan itu ya, nggak pakai bantuan AI-nya terlalu banyak lah gitu. Jadi saya banyak manual gitu. Jadi lumayan lama prosesnya gitu. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman kalau saya lihat di sini kebanyakan lagi bikin ebook ya projectnya. Oke, teman-teman ini ebook yang saya bikin teman-teman.
gitu ya. Ini visualnya seperti ini gitu ya. Ini ada mock up-nya gitu ya supaya orang tuh tertarik gitu ya. Covernya dibuat seperti ini pakai AI gitu ya. Pakai AI. Zaman sekarang udah gampang banget ya teman-teman, nggak perlu pakai desainer, nggak perlu bayar mahal gitu ya, tinggal pakai AI aja itu udah bisa gitu ya. Jadi segalanya udah serba mudah sekarang. Nah, ini ebook gitu ya. Ini ebook saya. Ini audio, contoh yang audio yang Kodeni gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi sempat juga ada yang pertanyaan Pak Ardes tadi ya di awal gitu ya. Terus kalau udah punya produk, jualannya di mana gitu kan? Marketplace-nya di mana gitu ya? Tokonya gitu ya. Nah, kalau yang sejauh ini yang udah pernah saya pakai itu sebenarnya ada satu lagi sih, ada satu lagi ya. Tapi ini kita dua aja dulu ya. eh Pakai link sama Triper City yang pernah saya pakai gitu teman-teman. Nah ini tadi ya sempat kita bahas lagi, sempat saya bahas ya. Itu tadi fee transaksinya kalau link ID itu 5%, kalau Triper City itu 10% teman-teman. Jadi kenapa tadi saya pindah gitu ya? Padahal udah lumayan tadi ya di ininya di dashboardnya apa namanya penjualannya, tapi saya memutuskan untuk pindah ke link gitu ya. Nah, ini karena fee transaksinya lumayan gede gitu ya kalau di Triper City. Saya pindah ke link. Nah, di sini di link ID itu bisa affiliate, teman-teman. Jadi gini, affiliate tuh misal nih saya punya produk digital gitu ya. Nah, teman-teman di sini itu bahkan gak perlu bikin produk digital sendiri gitu ya. Kalau mau cuan dari produk digital, itu tinggal jadi affiliate aja, teman-teman. Nah, di link ID itu udah support gitu ya, support affiliate. Jadi produk saya bisa diaffiliatein teman-teman gitu. Nah, itu maksudnya ya, support affiliate tuh. Terus custom domain. Custom domain itu maksudnya kayak kita bisa domainnya ya, si .com-nya itu kita bisa ganti pakai nama sendiri atau sesuai keinginan lah ya, gitu. Nah, sebenarnya bedanya nggak beda jauh sebenarnya sih antara dua platform ini ya, dua toko ini gitu. Secara visual, secara tampilan itu saya lebih merekomendasikan link sih kalau buat pemula ya. Karena banyak emak-emak juga gitu ya, emak-emak yang main di link gitu ya. Nah, silakan mungkin teman-teman langsung coba sendiri aja gitu ya interface-nya, karena saya rasa kalau untuk tampilan itu cocok-cocokan ya gitu ya. Kalau saya mau di Traverse City cocok, di Link ID cocok gitu. Cuman kalau saya rekomendasiin untuk pemula, Link ID menurut saya lebih cocok gitu, teman-teman. Tapi teman-teman silakan cobain sendiri ya, daftar. Itu mudah banget daftarnya, bisa pakai lewat Google gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini Triber City seperti ini teman-teman tampilannya Ko gitu ya. Hilman mau nanya Boleh, boleh. sebelum dilanjut, Ko Hilman. Hmm. Eh ya, ini kan hal yang baru ya tentang custom domain ini nih. Itu sama aja kita menjual domain kan ya jatuhnya ya. Bukan menjual domain sih Pak. Jadi kita eh, nggak mau pakai domainnya yang link ID sediain atau Triversity sediain gitu. Jadi kita pengen misal saya pengen domainnya pakai nama saya sendiri gitu ya. Hilman.com misal. Nah, itu kan mudah diingat ya. Dan lebih apa ya? Istilahnya lebih lebih bangga lah ya kalau pakai domain sendiri gitu. Kayak gitu sih Pak, lebih ke sana aja. Tapi sebenarnya kita kan beli juga kan jatuhnya ya domain ini ya. Harus beli dulu Pak. Custom domainnya harus beli dulu. Iya, harus beli kan. Beli. Heeh. Nah, apakah ini apa eh, kita bisa bikin domain sendiri terus dijual di link gitu maksudnya? Enggak sih Pak, itu sebenarnya buat penggunaan pribadi aja sih. Buat penggunaan pribadi aja, sorry. Oh, bukan dijual Bukan gitu ya. dijual, Bukannya Pak. sih kita domainnya kita atas nama kita sendiri terus kita jual, bukan begitu pengertiannya. Jadi bukan untuk diperuntukkan dijual belikan sih Pak, ini lebih ke penggunaan pribadi aja. Oh gitu. Soalnya saya pernah ini ya, pernah saya lihat di Facebook juga, mereka bisnisnya ke ini, ke domain gitu, bisnis domain. Nah, jadi mereka kebanyakan menjual domainnya ini. Kalau ebook kan udah umum ya, orang menjual ebook gitu ya, terus menjual apa ebook yang di-affiliate-kan gitu. Terus yang
ada juga mereka yang jual belikan domain gitu loh. Ini juga katanya Gitu. juga income-nya besar juga gitu loh. Dan ini belum begitu banyak orang tahu gitu loh. Saya sempat mau gabung, ternyata pas saya lihat itu keterangannya ujung-ujungnya pas sampai ceritanya apa iklannya itu ujung-ujungnya beli e-book gitu loh. Ini juga dia tertuang di e-booknya gitu tentang cara menjual domain ini gitu loh. Ini bukan ini ya yang dimaksud ya. Bukan, bukan. Ini tuh Kok maksudnya jadi domainnya coba saya ini ya. eh contoh Halo, contohnya ada boleh menambahkan Pak Hilman mungkin sedikit ya? boleh boleh. Ya tentang yang ini yang barusan tentang domain ini. Ya Hmm, mungkin maksud dari custom domain ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Link ID ini. Jadi kan Link ID ini ada yang free, ada yang pro-nya kan. betul betul. Jadi custom domain ini adanya yang pro-nya yang berbayar. Sedangkan yang Ya, free-nya itu kan tidak ada. betul Karena betul. di Link ID ini itu kan akan dikasihkan link untuk kita sebar, Hmm, ya, di mana bisa diakses ke akun kita kan maksudnya di sana. Nah, kalau betul. yang free itu domainnya tidak bisa dirubah, itu diberikan langsung oleh otomatis oleh link ID. Nah, sedangkan yang pro-nya itu bisa kita custom domainnya. Mungkin seperti itu ya, Pak Hilman ya. Betul 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 banget, betul banget. Nah, ini Oke, terima kasih. eh yang pro ya, bener ya. Custom domain itu untuk hanya pro sih, gitu. Nah, ya yang mungkin pro itu mungkin yang begitu. Yang diperjualbelikan itu mungkin yang pro ya, yang dia robah ke nama dia bisa robah ke nama sendiri, kemudian dia jual gitu lah. Ini juga. nah, bahkan teman-teman kalau link ID yang pro-nya itu bahkan potongannya cuma 3% ya kalau yang pakai yang pro-nya gitu. Kalau yang free-nya 5%, yang berbayarnya itu 99 ribuan ya. Saya pakai juga soalnya yang pro itu cuma 3% potongannya gitu. Nah, ini semua by the way free ya, teman-teman. Kalau mau sebenarnya kalau bisa apa namanya tuh free aja sebenarnya ya. Bisa bisa dipakai free gitu, gak usah bayar gitu. Kecuali teman-teman butuh fitur-fitur kayak ini gitu, custom domain, terus apa namanya buat broadcast. Nah, baru itu gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau ini ya udah pakai free aja gitu. Saya juga beberapa bulan di awal pakai free aja udah gitu. Karena nggak ada keperluan untuk memakai fitur yang pro gitu. Gitu. Kayak bisa lanjut ya teman-teman. Iya, lanjut Kak. Oke. Nah, Triber City tampilannya seperti ini teman-teman. Dashboardnya seperti ini gitu ya. Sebenarnya simple juga ya, Tribers itu tampilannya gitu. Terus di sini omsetnya gede banget gitu ya. Si omsetnya gede banget di dashboard. Terus nah ini kalau ini halaman marketplace-nya teman-teman. Kalau teman-teman pakai Shopee atau Tokopedia itu kan nah mirip gitu ya. Tribers itu mirip, mirip Shopee dan Tokopedia gitu. Jadi kita bisa searching, coba kita coba ini aja kali ya, langsung ya. Tribers City. Nah, di sini teman-teman. Jadi kita tuh bisa langsung cari produknya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat produk-produk punya orang lain gitu yang diupload di sini gitu. Contoh misal kita tertarik gitu ya yang ini. Nah, ini adalah landing page-nya teman-teman. Bisa disebut landing page gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini gitu. Nah, tampilannya bagus juga sih, bagus ya. Reverse itu. Gitu. Jadi benar-benar mirip kayak Shopee dan Tokopedia lah kalau nyari barang gitu ya. Misal contoh kita yang produk digital gitu ya. Tuh banyak banget teman-teman. Gitu. Kalau link ID kekurangannya nggak ada toko gininya gitu ya. Tapi kita bentuknya landing page aja gitu. Nggak kayak marketplace kayak gini. Gitu kekurangannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman upload di Traber City itu bakal muncul di sini si produknya. Gitu kira-kira ya. Nah, teman-teman tadi kita bahas produk ya yang step 2. Sekarang kita ke yang step 3 teman-teman, yaitu gimana cara jualannya gitu kan. Pertanyaannya itu ya. Kita udah nentuin niche, udah tahu mau bikin produk apa.
cara jualannya gimana gitu kan. Nah, cara jualannya adalah simpelnya adalah kita bikin konten, teman-teman. Jawabannya itu ya. Kita harus bikin konten gitu ya. Konten yang seperti apa gitu kan. Nanti ada di slide-slide berikutnya ya. Nah, kita bahas dulu soal ini, teman-teman. Jenis postingan dan tujuannya gitu ya. eh di sini pasti pada ini kan, pasti pada sering main IG kan gitu ya. Pasti teman-teman udah pada tahu istilah feeds, reels, sama story ya. Kalau jadi tujuannya itu beda-beda, teman-teman. Nah, kalau feeds sama reels itu tujuannya untuk menjangkau follower dan orang baru yang bukan follower gitu, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Beda-beda ya. Beda-beda tujuannya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen konten teman-teman menjangkau orang baru gitu ya, jadi teman-teman harus pakainya feed sama reels ya. Tolong ingat ingat ya, teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman pengen silaturahmi sama follower yang udah kita dapat, itu kita pakai story, teman-teman. Nah, kalau story ini kita tujuannya untuk menjaga hubungan dengan follower yang udah kita miliki gitu ya. Jadi teman-teman jangan jangan salah ini gitu ya. Pengen pengen banyak yang lihat tapi malah teman-teman pakainya story doang gitu. Ya gak akan jadi gitu ya. Teman-teman harus posting reels gitu ya. Teman-teman harus posting reels buat ngejangkau orang-orang baru gitu ya. Kayak gitu. Oke, next ya. Nah, contoh kontennya ya. Saya bagi dua itu konten itu seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu 60%-nya adalah growth content namanya. Nah, growth content ini itu jenisnya banyak ya, jenisnya banyak. Ada yang relatable, ini silahkan teman-teman tulis aja dulu ya. Ya, telan dulu aja gitu ya. Nanti silahkan ditonton kembali rekamannya gitu ya. Nah, pertama itu relatable, teman-teman. Terus kemudian yang inspiratif, edukasi, dan storytelling gitu ya. Kalau relatable itu konten yang apa ya, relevan dengan banyak orang gitu ya. Jadi kontennya tuh dialami banyak orang gitu. Nanti aku kasih contoh di, di slide berikutnya ya. Terus sesuatu yang inspiratif misal gitu ya, atau mengedukasi gitu ya. Contoh mengedukasi misal kayak kontennya potensi produk digital gitu ya. Itu kan kita jelasin tuh potensi produk digital itu seperti apa gitu ya. Nah, itu edukasi gitu, teman-teman. Terus yang kedua adalah conversion konten gitu ya. Nah, jadi kalau dibagi itu saya lebih banyak di growth kontennya, teman-teman, sekitar 60% ya. 40%-nya itu baru conversion konten untuk jualannya gitu ya. Nah, kalau untuk jualannya itu bisa berupa konten-konten studi kasus gitu ya, testimoni gitu ya, atau ajakan langsung gitu ya, hard sell lah gitu ya. Terus bisa berupa portofolio atau before after atau promo gitu ya. Misal 17 Agustus contoh gitu ya. Lagi momen 17 Agustus kita adain promo 17% untuk pembelian produk digital kita gitu ya. Nah, itu bikin kontennya kayak gitu ya. Nah, itu contoh conversion konten itu, teman-teman. Nah, eh ini adalah contoh yang growth content ya, teman-teman. Jadi saya tuh lagi ya kan memang saya jualnya ini kan ya di IG gitu ya. Cara jualannya memang cara ngonten gitu kan. Jadi harus rajin ngonten, teman-teman, kuncinya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah bikin produk digital tapi gak ngonten, ya siapa yang mau lihat gitu kan. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kuncinya adalah dirajin ngonten gitu. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman, ini saya posting reels gitu ya. Jadi saya kan pengen ngejangkau banyak orang ya. Jadi saya posting reels gitu ya. Nah, ini viewersnya kita bisa lihat 3 juta gitu ya, teman-teman. Padahal saya baru mulai aktif gitu ya. Nah, tapi saya udah tahu formulanya kan gitu ya. Saya udah tahu formulanya. Jadi viral itu konten gitu ya. 3 juta viewers. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman, di sini si si apa ya, interaksinya.
Yang like teman-teman, yang like ya, yang like itu 205.000 orang gitu ya. Terus yang komen sama ke postingannya itu 1,9 ribu gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh jenis growth content gitu ya. Jadi saya pengen ngejangkau orang baru dan banyak orang yang kenal saya gitu ya. Nah, itu growth content. Nah, ini kita bayangin aja gitu ya. Dari 1.000 orang yang komen, anggaplah 2%-nya gitu ya. 2%-nya jadi beli ebook saya gitu ya. Nah, itu silahkan gitu ya, hitung aja gitu ya. Nah, ini satu konten gitu kan. Gimana kalau ada yang 3 yang viral, 5 yang viral gitu ya. Nah, jadi cara saya jualan kayak gitu teman-teman. Dari konten ini ada banyak yang beli, banyak yang beli gitu ya. Gitu. Terus yang nge-share 34.000 gitu ya. Yang nge-save itu yang nyimpen 27.000. Seperti itu teman-teman. Itu konten ya, teman-teman. Ini kita bahas konten. Mungkin pasti bakal ada yang pusing sih, pasti bakal ada yang pusing ya. Tapi gak apa-apa teman-teman. Namanya juga belajar ya, pasti pusing gitu. Nah, ini saya ada tips buat konten untuk pemula. Ada 4 step gitu ya. Pertama itu kita harus riset tren yang terjadi itu sekarang apa sih gitu ya. Sekarang lagi apa ya trennya contoh ya? eh Apa ya trennya ya? Ya contoh ini aja lah kita prosesnya itu ya. Kita riset tren yang terjadi apa gitu ya. Terus kita bikin versi kita sendiri gitu ya. Bikin versi kita sendiri. Nah, dimodifikasi lah gitu ya. Terus tapi si kontennya harus sesuai dengan target audiens gitu ya. Percuma konten viral tapi nggak relate, nggak relevan sama target audiens kita. Itu gak usah diikutin aja sih gitu ya. Jadi kita harus sambungin gitu ya sama target audiens kita. Seperti itu teman-teman. Terus yang step 3 adalah ATM ya teman-teman. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi jangan plek-plekan gitu ya. Jangan amati, tiru, plek-plekan gitu jangan ya. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Entah itu dirubah gitu ya si judulnya, entah itu dirubah cara ngambil kontennya gitu ya. Nah, itu bisa segala macam tuh gitu. Terus yang terakhir, tetap ya kuncinya adalah konsisten, teman-teman. Wajib wajib konten, wajib konsisten gitu ya. Jadi saya bahkan di awal-awal itu sehari satu konten, teman-teman. Satu hari satu konten ya, karena untuk nge-push penjualan gitu ya. Dan ya benar ya, menghasilkan gitu. Jadi saya sharing bukan di sini bukan omong kosong gitu, tapi apa yang saya alamin gitu, teman-teman. Kayak gitu. Nah, teman-teman kira-kira itu yang bisa saya sharingkan untuk malam ini ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil dan berapa pertanyaan, Kang Febri kira-kira? Ya, ya, bebas lah. Coba teman-teman pokoknya sekarang waktu masih setengah 9 gitu kan. Nah, jadi masih banyak waktu untuk Bapak Ibu teman-teman bertanya gitu. Mumpung hari ini kita kedatangan memang praktisi gitu. Bukan sekedar ilmu biasa, tapi memang betul-betul praktisi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu teman-teman, apa kendalanya, penasarannya apa, mungkin silakan ditanyakan. Mau Nanti tanya ke Febri, boleh, izin. silakan, boleh. Nah, eh, kalau di link ID itu yang kita masukkan ke sana, itu apakah berupa konten ataukah berupa link aja gitu loh? Atau Oke. atau gimana? Mohon penjelasannya. Oke. Ya. Nah, di link ID itu kita produk digitalnya apa ya maksudnya ya? Iya, Nah, yang kan kita mau menjual ebook kita misalnya gitu. Apakah baik. berupa link atau kontennya yang Oke. dijual? Nah, ada Jadi dua cara. dimasukkan ke sana. Oke. Ada dua cara, Pardes. Jadi yang Iya, pertama itu kita bisa upload produk digital gitu. Ada ada dua cara. Yang pertama itu kita upload di Google Drive. Pertama e-booknya ya. Terus kalau kita upload di Google Drive itu kita cukup masukkan link Google Drive-nya aja gitu ya. Terus yang cara kedua adalah kita upload langsung file PDF-nya di link ID-nya, Pak. Gitu. Jadi ada dua cara kayak gitu. kalau misalnya
Ini nanti bisa ditanya ke Coach Febri ya, ininya ya, caranya itunya ya untuk mendownloadnya gitu loh. Boleh nanti Pak. Boleh nanti kita praktekin. Baik-baik ya, ya. Oke, tadi dari Pak Ardes. Sekarang dari siapa lagi? Boleh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Bu Doni. Saya mau tanya Waalaikumsalam sama warahmatullahi. Kak Hilman. Itu tadi mengenai contoh konten itu ada posting reels ya Kak Hilman ya. Itu Betul. bisa dibentuk visual sama tulisan inspiratif ya Kak Hilman. Betul, bisa Bu. Nah, ini tulisan inspiratif juga. Ya. Saya juga ini nih, tulisan inspiratif gitu ya. Ya. Jadi, ini tuh kalau kita sambungin sama yang pinggir nih, yang jenis konten ini tuh masuk ke yang relatable gitu ya, yang Oh relevan. ya. Gitu. Jadi orang tuh banyak yang ngerasa, lah ini gue banget gitu ya. Jadi orang Iya banyak ya. yang share Bu gitu. Banyak yang nge-share, banyak yang komen gitu ya. Gitu. Jadi banyak dialami banyak orang gitu Bu. Gitu. Padahal ini saya teman-teman simple banget ya kontennya, nggak nunjukin muka gitu ya, nggak pakai kamera mahal gitu ya. Saya ini aja udah kontennya hitam gitu ya, background hitam, tulisan Ya. gitu ya. Di Instagram juga bisa cuma berapa menit kali bikin kayak gini ya, teman-teman. Iya. Jadi pesan untuk teman-teman susah bikin konten gitu ya. Saya gak pede bikin konten. Saya ini juga gak munculin muka gitu ya. Gak munculin muka, ini bikin konten cuma 10 menit kali ya, nyari lagu, nyari inspirasi, 10 menit jadi satu konten. Nah, jadi teman-teman kalau ada alasan nggak pede, alasan nggak ada waktu itu semua cuma males teman-teman. Maaf ya. Iya betul Kak Hilman. Jadi berarti simpel ya pakai Iya. ini tulisan inspiratif. Hmm. Ya saya sebelumnya saya pikir visual gambar gitu. Nah, boleh Bu, apa aja Bu? Betul. Kita jadi jangan terbatas sama apa ya, sama pemikiran kita gitu. Udah Iya. aja kita coba berbagai hal gitu ya. Kreativitasnya keluarkan gitu ya. Iya. Terus keluarkan dan Atau bisa juga Kak Ilman dari apa storytelling itu cerita pendek juga bisa ya? Gimana Bu? Dari cerita singkat gitu bisa juga. Boleh. Atau kalau Ibu Misalnya bahkan 5 kalimat gitu ya. kalau misalnya Ibu lebih ini ya mau gitu voice over, misal Iya. Ibu direkam gitu ya, rekam apa aja kegiatan yang nyambung sama ceritanya gitu ya. Nah, Ibu voice over itu gak perlu nunjukin muka kan sebenarnya gitu. Jadi Iya. kita pakai voice over misal apa pengalaman Ibu gitu ya tentang apa itu bisa. Iya, makasih Kak Ilman. Baik Ibu, sama-sama. Coach Febri, mau nanya Coach, Boleh, silakan Pak. untuk konten, apakah nanti bisa dibantu dengan tools Sikata? Tools Sikata, oke kita coba ya Pak ya. Kita memang tools Sikata sekarang lagi musim namanya VO3 ya. Oke. Iya. Nah misalkan nanti coba saya share screen ya, ntar ya. Oke, sudah muncul ya. Ya, sudah. Nah, untuk pembuatan konten kita di sini ada yang namanya VO3 Pak. Jadi VO3 ini fitur gitu kan, yang memang nanti menghasilkan sebuah prom gitu. Nah, prom ini nanti memang karena VO3-nya bisnis ya memang untuk bisnis seperti itu. Ya betul. Nah, Oh kita itu coba aja. untuk konten ya? Untuk VO3 itu konten ya? Untuk Oh, konten. konten. Nah, kita coba nih Iya. tadi kira-kira nih
konsepnya tadi kan kita udah nih di riset sama Kang Hilman ya, di riset bahwa oh kata-kata tadi itu bagus nih, ini memang menyentuh gitu kan. Nah kita coba VO3-nya seperti apa sih gitu, coba ada yang bisa ini nggak kira-kira? Kira-kira di sini kan ada dramatis, jualan, kejutan, testimoni, edukasi, harapan, masalah, transformasi, affiliate, dan bandingkan. Nah, berarti kalau kata-kata tadi itu kan mau dijadikan VO3 kira-kira apa nih gitu yang pas gitu. Apakah masalah, apakah harapan, apakah apa gitu. Kita coba dramatis dulu mungkin ya. Dramatis. Nah, misalkan masalahnya apa nih gitu kan. Masalahnya adalah apa kira-kira Pak? Orang yang baca konten tadi kira-kira sedang punya masalah apa? Misalnya ini apa eh, baru di PHK. Baru di PHK. Masalah utama kehilangan pekerjaan gitu ya. Pekerjaan ya. Kehilangan pekerjaan gitu kan. Nah, solusi yang ditawarin apa kira-kira? Ya misalnya gabung di ini ya di DGC. Kehilangan pekerjaan, solusi yang ditawarkan tetap semangat ya, Heeh, tetap semangat. Ada jalan baru. di DGC. Heeh. Ini misal aja ya, misal aja. Iya. Karena kalau misalkan untuk masalah kreatif ya Bapak Ibu teman-teman semua coba aja terus coba karena belum tentu sekali jadi tapi ya coba aja gitu maksudnya. Nah, cuan digital club misalkan. Kira-kira emosi yang ingin dibangkitkan apa nih? Harapan, kekhawatiran, kelegaan atau motivasi? Mungkin Harapan, motivasi ya. motivasi, masih Motivasi. Heeh. Oke, Biar motivasi. dia tetap semangat. Heeh. Oke. Nah, Semangat untuk subjeknya mencari yang orangnya baru. ini kira-kira siapa nih? Subjek tuh orangnya. Kira-kira Subjeknya ya karyawan ya. karyawan yang kena PHK. PHK. Iya. Yang muka lusuh dan frustasi. Nah, Iya. nanti diulik-ulik aja nih, diulik-ulik aja nanti untuk bikin video ini isinya kayak apa. Kalau diisi ini nanti jadinya apa. Jadi harus banyak ngulik lah intinya gitu. Bahasanya di sini ada bahasa banyak yang mungkin kita pakai bahasa Indonesia ya karena ini. Nah, kalimat Iya. yang diucapkan kira-kira apa nih gitu. Tadi Kang Kalimat. Hilman apa ya Kang Hilman tadi? Nyambung nggak kira-kira? Oh, Apa? jangan berputus asa misalnya. Masih banyak jalan lain. atau jangan pernah menyerah. Ya, atau Eh, bisa. Subjeknya kan tadi orangnya yang kena PHK. Orang kena PHK berarti Iya. dia lagi ini kan, berarti lagi sedih kan? Oh, berarti Iya. subjeknya ini motivator mungkin ya. Oh. Subjeknya motivator, misalkan bisa motivator handal misalkan. Usia 38 tahun. Motivator handal orang Indonesia. Iya, 30. Nah, jadi kalimat yang diucapkan misalkan gimana? Tadi tuh, Jangan putus asa. jangan Tetap semangat. ya. Nah, ini kata-kata ini bisa nyari di mana gitu. Oh, ini kata-kata memang yang lagi hit, ini lagi ini. Nanti dicari aja, Pak, gitu. Karena ini Oh, kita asal mungkin. dulu aja. Nanti jadi riset dulu. Kira-kira nih kata-kata yang lagi motivasi apa nih gitu. Nah, kayak tadi Kang Hilman kan pasti riset dulu tuh. Dapetin kata-kata yang tadi kan. Nah, jadi Oh kecewakan iya. mereka dengan pembuktian. Nah, itu kan benar-benar jelek gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman riset juga apa nih yang kira-kira ini. Nah, baru di sini tulis. Nah, kalau ini sekarang kita ngasal dulu ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Pasti ada jalan. Pasti ada Misalkan. solusi. Ayo. Aksinya, misalkan, aksinya, aksinya berbicara ke kamera, misalkan ya. Kamera seperti presenter, misalkan. Ekspresinya, kira-kira ekspresinya, ini tadi nggak nyambung juga nih. Oh, benar motivasi udah ya.
Ekspresinya eh, bahagia, penuh semangat, dan motivasi. Nah, tempatnya misalkan mau di mana tempatnya kira-kira, Pak? Tempatnya misalkan di sebuah perkantoran gitu. Nah, di sini bisa pilih waktunya, apakah mau siang, apakah mau malam, mau senja gitu kan? Kita pilih mungkin siang. Nah, gerakan kameranya juga bisa dipilih di sini langsung, Pak. Gitu kan, mau ngangguk, mau mundur gitu kan, mau zoom, mau tracking gitu kan, kita pilih yang tracking Hmm. misalkan. Ya. Nah, pencahayaannya mau gimana? Mau terang, mau redup, mau remang-remang gitu kan, mau apa gitu kan. Nah, Ya. terang misalkan cahaya matahari. Nah, jadi ini ulik-ulik aja kita sebagai kreator tuh bebas nanti berkarya. Gaya videonya sinematik, Hollywood, minimalis, sinematik coba ya. Sinematik, modern. Suasana video eh, lalu malang orang penuh semangat. Nah, suara musiknya misalkan suara musik semangat, detail Sampai musik tambahan. yang diatur ya ininya ya. Ya, sampai musik-musiknya diatur gitu. Luar biasa ya. Nah, fokus pada mata, misalkan fokus pada wajah saat berbicara, zoom out saat akhir. Nah, ini ulik-ulik aja nanti kayak gimana menghasilkan yang bagus. Nah, kalau sudah, ini tinggal buat konten di sini. Nah, nanti akan hasil promnya nih. Seorang motivator handal Indonesia berusia 38 tahun tampil di sebuah perkantoran pada siang hari dengan pencahayaan terang, cahaya matahari, berjalan sambil kamera melakukan tracking shoot mengikuti. Nah, ini kan seperti apa ya? Perintah gitu kan. Iya. Ini tinggal di copy paste aja di sini copy gitu kan. Nah, bisa masukkan ke Gemini gitu. Ke Gemini. Nah, di sini kan ada video ya. Nah, kita tinggal sini aja Pak, copy paste di sini. Oke, langsung enter. Nah, biasanya ini sekitar 1 atau 2 menit di generate nih. Dimasukkannya di mana, Coach Febri? Di Copy Gemini, Pak. pastanya. Di Gemini. Gemini VO3. Gemini VO3. Sebelah mana sih Gemininya, kolomnya? Di Chrome aja, di Chrome. Ada namanya VO3 Gemini. Gemini VO3. Itu harus pro. Aku gak kenal asline, tapi mrene ya sing dodol tahu ngedol sego. Oke, sambil nunggu generate ya. Nah, ini udah selesai nih. Jangan putus asa, tetap semangat, pasti ada jalan. Jangan putus asa. Kedengeran nggak Pak suaranya nih? Tidak. Kedengaran, Coach. Kan ya. Nah ini, nanti tinggal bikin aja beberapa scene, nanti disambung-sambung gitu kan. Ada jalan. Nah udah, ini untuk bikin ini. Tetap semangat. Nah ini kalau di TikTok, di Instagram apa gitu kan, ini lagi marak Pak. Nah nanti tinggal download aja di sini. Kalau oke, tinggal download di sini, gitu. Nah ini untuk pembuatan video dari VO3, jadi nggak perlu syuting. Kebayang nih kalau harus syuting, satu scene ini aja kan lumayan nih. Harus nyari kantor, harus nyari talent gitu kan. Iya, iya. Nah ini tinggal ini berbiaya. aja. Tetap semangat. Pasti. Kalau yang berarti si kata ini juga ya, Coach ya, luar biasa ya. Ininya Ya. juga sebenarnya tools ini. Ya. Apakah si kata ini apa penemuannya Coach Febri sendiri atau Ini. mengambil dari ini AI juga? Ya ini memang kalau AI memang ada ini ya Pak, ada open AI-nya. Kalau AI, tapi kalau toolsnya ini kita memang develop sendiri. Kalau tools, kalau AI ya ada namanya open AI Pak. Jadi kita beli seperti kayak OpenKey-nya gitu.
Oh gitu. Jadi memang ini ya modifikasi Coach Febri sendiri kalau yang untuk Ya, si kata ini. ya betul. Ini memang asli saya ciptakan untuk Cuan Digital Club. Karena kan tadi Oh iya eh, iya. Kang Hilman Karena berbicara untuk apa namanya produk digital itu banyak kan, ada e-book gitu kan, ada tools, ada e-course gitu. Nah, jadi untuk di Cuan Digital Club ini, Bapak Ibu teman-teman bebas mau pilih yang mana. Mau pilih kelas, kita ada kelas rate jadi ramai, ya kan? Oh, mau jualan e-book ya silahkan. Kita ada namanya e-book Cuan Kreator. Oh, mau jualan tools, kita punya si Kata, gitu kan? Oh, misalkan nanti saya mau buka jasa aja deh, jasa e-book, jasa bikin konten VO3 ini kan lumayan juga, Pak. Itu kan. iya betul. Sekitar 50 sampai 150 ribu per video ya. Nah, tadi kan baru satu scene tuh, nanti disambung-sambung aja. Nanti ada pernah lihat nggak Pak di grup saya nyambungin ini videonya? Ada. Nah, seperti itulah gitu. Nah, itu juga berkreasi aja, Bapak Ibu. Teman-teman berkreasi semakin bagus, semakin oke. Nah, itu nanti bisa jadi jasa gitu. Nah, jadi bebas gitu di sini. Nggak, karena saya lihat di tempat lain kalau yang dia untuk bikin konten, dia mengambilnya ke AI gitu loh ininya. Kalau yang punya Coach Febri kan nggak perlu lagi ngambil ke AI, langsung aja di programnya si Kata sudah ada gitu Ya. kan, tinggal diklik aja kan ininya. Rencana gitu. memang si Kata ini akan komplit, Pak. Ini mungkin baru e-book sama VO3, kemudian ini sama yang lain-lainnya. Tadi juga Pak Jamaluddin ya bikin artikel biasanya 2 jam 3 jam, cuman berapa menit tuh kan, setengah menit udah jadi artikel. Nah, ini baru saat ini baru seperti ini. Nanti akan bisa generate gambar, nanti akan bisa generate landing page, itu kan. Nanti juga nggak akan pindah ke Gemini, pasti akan bisa langsung generate di sini, Pak, ke depannya. Gitu. Oh, jadi nggak perlu lagi kita buka di AI Ini tersendiri. Gemini nggak perlu. Nah, cuman Jadi udah langsung ya. ke depannya pasti bakal banyak inovasi gitu. Ini baru segini gitu kan. Nanti ke depan pasti banyak inovasi gitu. Kalau di ADC kita ke AI larinya pembuatan itunya konten gitu lah. Kalau ini kita ya ada tool tersendiri Pak gitu. Yang memang di develop untuk kemudahan teman-teman semua gitu. Jadi Ya, nanti lebih pakai si simple, kata, lebih mudah gitu. pakai si kata Iya. udah bisa semua tergenerate gitu. Nggak usah pindah-pindah gitu. Oh, baik. Jadi tools ini insya Allah kedepannya akan sangat dibutuhkan gitu oleh banyak orang. Gitu. Kalau ini apa sih bedanya Ko Febri? Kalau ini kan pakai VO3 ya. Terus ada lagi content marketing. Itu bedanya di mana ya? Konten marketing gimana maksudnya Pak? VO3 bisnis sama content marketing ini apa bedanya? Kan dia konten juga, content marketing. Konten marketing itu maksudnya gimana? Enggak, kalau kita pingin buat konten, apakah bisa di content marketing juga? Bisa. Ini kan memang disediakan untuk marketing, Pak. Ini ada jualan gitu kan, ada testimoni gitu kan, terus ada affiliate gitu kan. Nah, kemudian nanti ada edukasi gitu kan. Nah, ini semua isiannya disesuaikan dengan ini. Kalau Bapak misalkan saya mau bikin testimoni dari sebuah produk, tinggal menunya ini. Menu testimoni. Nah, di sini nama tokohnya siapa, kredibilitas tokohnya apa, masalah sebelum, perubahan setelah gitu kan. Produknya apa, subjeknya siapa, udah tinggal isi-isi sesuai dengan tujuannya ini. Nah, nanti jadi promnya di sini set, copyin aja. Gitu, Pak. Nah, transformasi ini before after gitu kan. Before after kondisi sebelum, kondisi sesudah gitu kan. Terus perannya, produk atau jasa, tokoh transformasinya, subjek biasa, nanti tinggal isi-isi. Ini udah disesuaikan gitu. Jadi from yang hadir nanti disesuaikan apakah before after, apakah testimoni atau langsung jualan gitu kan, atau mungkin perbandingan nanti gitu. Nah, ini bedanya apa dengan content marketing yang ada ininya ini? Yang ada apanya? Kan ini ada ini ya, ada section generatornya, jadi ada pilihan tuh. Ya ini semuanya untuk marketing Pak. Ini semuanya untuk kegiatan marketing. Marketing itu kan nggak melulu soal jualan. Kita bisa juga ngasih testimoni, kita bisa juga ngasih edukasi, betul nggak? Nggak melulu soal jualan. Ini semua sectionnya bisa digunakan gitu. Before after juga kan? Before after orang jualan misalkan obat diet, biasanya pakai before after, ya kan? Kan? Misalkan kondisi sebelum gendut, kondisi sudah langsing, gitu kan? Produknya herbal langsing, tokoh transformasinya Nadia, misalkan subjeknya apa, gitu kan? Nah,
kalimat yang diucapkan apa. Nah itu. Tapi isinya before after gitu kan. Untuk produk pelangsing misalkan, nah gitu. Jadi emang Oh udah iya, bisa untuk berarti jualan. Atau mau jualan ya langsung berarti juga bisa gitu. Di berarti sini. tools katanya yang ini ya apa sudah ada semua ya Ya, udah lengkap ya udah ininya lengkap. ya. Udah lengkap. Udah lengkap, Hmm, Pak. Gitu. gitu. Nah, jadi tadi buat produknya, e-booknya gampang gitu kan. Buat konten promosinya juga gampang gitu maksudnya. Mau dengan cara apa? Nah, itu. Jadi ini fungsi dari si kata gitu. Gitu. Iya iya. Hmm. Baik Ko Febri, makasih. Sama-sama, Pak. Oke, yang lainnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Bapak Ibu teman-teman semua. Pertanyaan selanjutnya. Ada? Atau cukup aman? Gimana, Bapak Ibu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Ko Febri, kalau Ya, mau ngajak teman gitu untuk bergabung Ko Febri ya, itunya kita kan ada dapatkan itunya ya apa komisi apa gitu ya yang ada. ini. Ya, ada, Pak. Ada komisinya. Caranya kalau dia ngajak bergabung kita kita kasih apa? Link yang mana Ko Febri? Di member area, terus di menu link promosi, Pak. Di situ nanti ada mau yang cuan apa, mau yang webinar atau mau yang si kata langsung gitu kan. Biasanya kita ke webinar dulu sih, di closingin di webinar Ya. gitu. Itu kita Ada sih. dapatkan berapa persen tuh 15 Tool si atau kata berapa itu persen ya kemarin? Tool si kata itu baru 40%, tapi nanti minggu depan akan berubah, Pak. Jadi akan jadi dua tearing. Tearing pertamanya 30%, tearing keduanya 10%. Jadi dua tearing ini misalkan Pak Ardes promosi ke Bu Doni misalkan ya. Nah, Bu Doni tertarik beli. Nah, Bu Doni Iya. nanti ketika Bu Doni pemasaran gitu kan, Pak Ardes tetap dapat gitu 10%-nya. Nah, itu. Jadi dibuat dua tearing. Kalau webinar, kalau webinar itu gratis atau gimana? Webinar gratis. Jadi webinar itu jualan untuk mengedukasi, Pak gitu. Karena kalau kita capek-capek ini ada tools kata gini kan capek ya, Pak. Jadi undang aja ke webinar. Diundang ke webinar. Nah, di webinar nanti kita di closingin bareng gitu, seperti itu. Jadi cara praktis Oh, lah gitu. di webinar itu nanti akan ini. Kalau ke Febri gimana melihatnya? Oh ini adalah undangan si ini gitu lah misalnya ini. Ada, Pak, ada catatannya udah pasti. Udah tersistem itu. Asalkan dia masuk dari Oh undangan jadi Pak Ades sudah pasti tercatat. sudah otomatis itu Udah ininya. otomatis, udah otomatis, Pak. Nah, nanti Pak Ades juga bisa dilihat di menu ini. Ntar. Kita ke member area ya, kita coba. Udah nggak Ya, member bentar area. ya. Oke, coba member. Nah, ini cara masuknya ya. Udah pada tahu ya, member area ya. Iya, iya. Member area. Nah, nanti di sini Pak, di link promosi di sini. Nah, di link promosi ini nanti bebas mau yang mana nih, gitu kan, yang mau diinin, yang mau dipromosikan. Biasanya, gitu kan. Nah, ini ada si kata. Iya. Nah, nanti yang dipromosikan ini Pak, yang di ini. Nah, kalau mau kredit yang ini. Nah, biasanya kita ada ini webinar generasi digital cuan. Nah, yang disebarin yang ini Pak. Ini link afiliasi Pak Yang mana Ardes. Ini, yang bawah. Jadi bukan yang atas tapi yang bawah. Tiap produk itu ada dua ya yang mau di copy. Nah, ini yang bawahnya. Nah, ini adalah link affiliate Bapak Ibu teman-teman semua. Aman ya? Udah ya Pak ya? Nah, nanti siapa aja yang bergabung, siapa aja yang bergabung nanti ada di sini, ada di afiliasi order.
gitu. Siapa aja nanti yang bergabung gitu kan. Nah, nanti ada di sini semua. Ada detailnya, pembelinya siapa gitu kan dan lain-lain gitu kan, ada semua di sini gitu. Nanti kalau misalkan mau nomor Oh. teleponnya segala di sini gitu. Nah, gitu, Pak. Hmm. Jadi Nah, sudah tercatat jadi semua aman. kita cukup ini kan aja ya, klik link promosi itu ya, yang untuk kalau Ya, dia ngajak webinar aja dulu ya. ya, link promosi di sini gitu kan. Nah, nanti Hmm. klik di bawahnya yang webinar itu. Besok kita kan ada webinar, Pak. Nah, kalau bisa undang gitu. Iya, mana? Setelah link promosi webinar di mana, Di Coach? sini, Pak, di sini. Di sini nanti klik aja. Di mana? Klik. Di Nah, mana? Di klik mana kan saya nggak lihat. di link Tunggu, promosi, tunggu. langsung di sini klik. Nah, ini berbentuk link nih. Nah, jadi kalau Oh, klik link promosi, terus muncul ini. iya, nanti akan muncul seperti ini. Nanti Bapak aja buka aja member areanya, Pak. Buka, nanti pasti ada Oh ya, seperti oke. Nah, yang bawah pokoknya yang di copy yang bawah. Nah, ini. Gitu. Nanti akan berbentuk seperti ini undangannya. Undangan webinar. Nah, seperti ini. Undangan webinar. Nah, nanti karena saya yang bagikan gitu kan. Nah, nanti di sini ada informasi akun. Jadi kalau afiliasinya Pak Ardes di sini tertulis Pak Ardes nanti di bawahnya. Baik, baik. Iya. Kayak gitu Pak cara promosi. Oke, mungkin ini ada dari Mbak Tias ya. Oke, silakan Mbak Tias mau bertanya apa Mbak Tias? Masih ada Mbak Tias? Mbak Tias masih ada? Itu Kang, kayaknya di komen. Oh, untuk Ibu Premium tentang satu masalah referennya berapa halaman yang menarik? Oh, kalau masalah halaman Mbak Tias kayaknya nggak ada patokannya deh. Yang penting menarik gitu kan biasanya ini. Tapi dari Kang Hilman coba ada nggak Kang kira-kira berapa Nggak ada halaman rumus, kira-kira? nggak ada rumus ininya ya sebenarnya kalau jumlah halaman. Cuma eh supaya ebook kita maksudnya terlihat punya value gitu kan, bisa juga tuh nonjolin jumlah halamannya gitu kan sebagai fitur gitu kan. Kan banyak tuh kalau aku lihat itu misal 50 halaman gitu ya, 70 halaman. Nah, itu 50 halaman minimalnya itu udah kelihatan bagus gitu. Udah kelihatan oh ini isinya daging nih kayaknya gitu ya. Nah, itu punya value di mata audiens tuh kayak gitu sih gitu biasanya. Hmm. Ke strategi marketingnya berarti ya, Hmm. menonjolkan halaman. Nah gitu Mbak Tias. Jadi lebih ke kalau misalkan aturan bakunya nggak ada, tapi lebih ke ya apa strategi marketing. Jadi ketika Mbak Tias bikin misalkan 7 halaman, 90 halaman misalkan itu kayaknya daging gitu karena nggak mungkin ngasal kan. Bikin 90 halaman ngasal gitu nggak mungkin gitu. Nah gitu Mbak Tias. Jadi bisa dijual semakin mahal. Oke, ada lagi? Bapak Ibu teman-teman? Saya mau tanya Coach mengenai Boleh. cara membuat cover ebook sekaligus layoutnya. Mungkin Mas Hilman bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatannya itu. Gitu yang Iya, mudah terima gitu, kasih. Pak. Iya, mudah. Oke, saya coba ini kali ya share screen ya. Saya bikin ebooknya pakai tools ini. Wait. Sebentar kok sini. Nah, teman-teman, kalau saya bikin ebook, bikin cover ebook tadi itu pakai namanya Leonardo AI ya. Pakai AI juga, semuanya pakai AI gitu sekarang ya. Nah, ini teman-teman silakan ketik Leonardo AI gitu ya. Nah, nanti masuk kayak gini, itu langsung ini aja nih, get start atau launch app, itu bisa ya. Coba get start ya. Nah, nanti teman-teman munculnya kayak gini ya, si dashboardnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh gambar yang dibikin pakai Leonardo AI. Nah, kalau saya di ini di image ya, bikin cover. Nah, teman-teman kayak tadi
pikirin promnya. Pikirin promnya kan apa gitu ya. Nah, kalau di sini udah ada promnya, nanti tinggal generate aja. Di sini masih ada nggak ya koinnya? Wait. Phoenix. Kayaknya udah habis ya si ininya. Oh, masih bisa nggak ya? Oh bisa kayaknya, ini tinggal masukin prom sih. Contohnya mau apa nih? Saya sekalian bikin nih. Masih ada tokennya nih. Nah ini tokennya ya teman-teman, kayak kreditnya lah kalau di kata AI ya. Nah teman-teman kira-kira mau bikin cover tentang apa? Saya coba ini ya di sini. Coba Pak Jamaludin apa kira-kira Pak? E-booknya Pak. Saya punya e-book itu mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Ya, ya. Nah apa ya berarti ya visualnya ya? Kita coba nih. Jadi caranya gini, kalau kita bingung bikin visualnya, kita bikin promnya pakai AI lagi. Misal gini, saya mau bikin e-book tentang apa tadi? Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Kelurahan Desa Merah Putih gitu. Ya. Desa Merah Putih. Ini kira isinya tentang apa, Pak? Isinya tentang apa, Pak? Si ininya e-booknya, tujuannya ngebahas apa? Pak Jamaludin, isinya apa kira-kira katanya Pak? Itu tadi panduan mengenai cara mengelola koperasi yang baik, mulai dari manajemennya. Koperasi. Ya, ini udah cukup ya. Kita dari sana buatkan prompt untuk image generator, misal. Untuk image generator, ya. Untuk sampul e-booknya atau covernya lah, untuk sampul ya. Sampul e-booknya misal. Nah, tes di ChatGPT, kita dapat promptnya dari ChatGPT. Tuh, wait. Nah, ini ada nggak ya? Oh, ini ya. Nah, coba ya. Kita di sini salin, udah dapat promptnya, kita salin, kita ke Leonardo AI, masukin promptnya. Nah, kita generate nih, ininya jangan lupa ya, ukurannya kita sesuaiin. Biasanya sih ukuran potret ya, 916 nih yang ini. Nah, kita udah masukin promptnya, udah tinggal generate teman-teman. Nah, kita dikasih 4 opsi tuh sama si Leonardo. Nah, kayak gini kira-kira Pak Jamaludin bagus gak nih? Keren tuh Pak. Menarik sekali, luar biasa. Keren ya. Keren. Ini udah ada judulnya gitu ya. Udah tinggal tempel, download nih. Iya. Serba AI Pak Jamaludin. Luar biasa. Download image. Gitu Ini ya. kalau ngedesain lama Pak. Tinggal tempelin gitu ya. Gitu. Walaupun misal nanti hilangin aja si teksnya, misal kita teksnya mah kadang-kadang suka typo ya kalau AI, nanti manual aja di Canva kayak di apa gitu. Tapi kita butuh ininya aja nih, si visual ininya gitu. Gitu misal. Nah, ini ada dikasih 4 gitu ya. Gitu. Nah, udah jadi caranya gitu. Kita promptnya kita ke ChatGPT ya. Kita promptnya masukin di Leonardo AI. Iya. Paham ya? Makasih Kang Hilman. Ya, enggak. Oke, ternyata simpel ya Pak Jamaludin ya.
Zamannya zaman AI, jadi AI pakai AI, ke AI lagi cepat. Ya, ya, ya. Makanya kalau masih manual sekarang sudah ketinggalan zaman, semua sudah AI gitu. Emang zamannya sudah AI. Desainer sudah berkurang kerjaannya gitu. Gitu. Makasih coach, makasih banyak ya. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ini ada Kak Nurhuda untuk Oke, satu. Bri, mau nanya lagi. Boleh, boleh Pak. Nanti ini Kak Nurhuda dulu ya. Kak Nurhuda untuk satu Ya, e-book baik, baik. 90 halaman dan covernya membutuhkan berapa kredit sih kata? 90 halaman itu biasanya yang sedang sih, Kak. 90 halaman yang sedang gitu kan. Itu sekitar berapa berarti ya? Bisa dicek itu yang sedang, Kak. Gitu. Kalau mini itu sekitar 30 sekitar 30 sampai 40 itu yang mini. Nah, jadi nanti yang tengah-tengah tuh. Ya, Pak Ardes, boleh silakan. Ya, terima kasih, Kuk. Kalau untuk pembuatan covernya itu, Kuk Febri, Ya, apakah nggak ada di tools katanya untuk cover nantinya? ada. Tulsi kata nanti ada pasti, Pak. Pasti ada. Ada ya untuk Ya, cover ya. ada. Jadi lebih simpel lagi gitu Lebih ya. simpel lagi. Nanti video, Baik, terus kemudian gambar, kemudian nanti sampai ke website, landing page gitu kan. Nanti kita akan ada di situ ke arah situ. Sebenarnya tinggal waktu sih, tinggal waktu baik. garapan aja. Semuanya udah aman, udah oke sih. Nah, ya. Terus saya kan mau menerima untuk pembuatan jasa, ya, menerima jasa pembuatan e-books. Ya, Nanti kan saya mau ini kan, mau saya promosikan gitu ya, misalnya. ya. Nah, mau dipromosikan itu apakah bisa memakai itu toolsnya si kata yang Piotri tadi? Bisa, Bisa ya? bisa banget, bisa banget, Bisa bisa banget, ya? Pak. Bisa banget. Nanti bikin seunik mungkin aja nanti. Ya makanya harus ngulik-ngulik Iya. tadi. Jadi Bapak Ibu teman-teman kira-kira ada apa nih? Jadi ngulik lah gitu maksudnya. Fitur kan sudah disediain, Baik. tinggal ya udah tinggal diulik. Jadi apa, gimana gitu. Ya, baik. Baik, Coach. Begitu lebih simpel ya dengan satu Simpel. tools aja ya sebenarnya gitu. Ya, Ya. nanti kalau udah komplit banget itu lebih simpel lagi Pak. Itu cuman Iya. butuh satu tool kata aja nanti bisa semuanya tuh. Iya. Mungkin Itu kita juga waktu pembuatannya aja Pak. membantu kita juga untuk yang nantinya ke arah jasa pembuatan e-books gitu lah. Betul. Ya, kalau Pak Ardes mau buka aja Pak. Nanti saya bantu, tenang. Di mentoring. Baik. Sampai betul-betul menghasilkan. Terus gini, kita sebaiknya kalau misalnya untuk nawarin untuk jasa pembuatan e-books gitu ya, kan itu juga banyak para dosen yang gaptek gitu ya. Nah, apakah kita bisa untuk ini ya memasarkannya di kampus, misalnya nawarkan jasa pembuatan e-book kan kalau di kampus tuh kan gratis untuk dipasang di papan-papan apa gitu segala macamnya gitu. Itu juga bisa ya Cook Febri untuk sistem pemasarannya. Gimana? Oh, Cook? itu pemasaran sistem ini ya, kayak brosur gitu ya. Ya, jasa pembuatannya itu. Ya kalau Pak Ardes mau ya silahkan. Tapi kalau misalkan offline bukan bidang saya Pak. Bukan bidang saya. Kalau saya memang pemasarannya digital. WhatsApp, sosial media gitu kan, website gitu. Dari 2011 memang saya sudah digital. Jadi saya nggak bermain brosur, saya nggak bermain spanduk, nggak bermain Pak. Kayak gitu. Jadi saya kurang apa ya? Ya kurang banget lah pengetahuan tentang itu. Tapi bisa aja kalau Pak Ardes mau, cuman saya di luar kapasitas sih Pak kalau offline. Gitu. Gitu. Orang juga saya nggak pernah gitu maksudnya. Pemasaran ketuk orang satu-satu, ketuk pintu nggak pernah. Gitu Pak. Semuanya pure online. Ya, baik ya. Jadi anunya kalau nggak dikombinasi ya antara online sama ini ya offline ya ininya. Iya. Baik, Ko Febri, makasih infonya. Ya. Ini dari Kak Abu Hamzah, kalau buat ibu kan harus ada daftar pustaka, apakah si kata ada daftar pustaka? Nanti dibuat aja, nanti ada bagian Pak, ada tambah bagian, buat aja daftar pustaka gitu, nanti juga dikasih Pak. Gitu Pak Abu Hamzah. Nanti ada namanya tambah bagian tuh kan di outline itu, nah tambah aja di situ tentang penulis,
sama tambah bagian lagi tentang pustaka, daftar pustaka gitu. Nah, gimana Bapak Ibu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Aman? Aman? Sudah aman? Bapak Ibu teman-teman semua, tidak ada pertanyaan lagi? Aman ya? Oke, kalau aman mungkin bisa kita tutup mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Tinggal praktek ya, Bapak Ibu teman-teman. Oke, mungkin Kang Hilman mau ada kata penutup? Dari saya paling satu ya teman-teman, kalau memang teman-teman serius niat mencari tambahan gitu ya dari produk digital, ini waktu yang tepat teman-teman buat mulai karena saya rasa 2 tahun ke depan itu nggak akan sebagus ini lagi penjualannya. Itu aja sih teman-teman. Jadi manfaatin momentumnya, peluangnya ya sekarang mulainya gitu. 2 tahun kemudian mungkin nggak akan ada kesempatan kayak gini lagi sih. Kayak gitu aja mungkin dari aku ya. Oke, Terima kasih teman-teman. ya. Sip, gitu dari Kang Hilman, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi memang ketika kita terjun ke dunia digital gitu kan, itu semua serba cepat. Makanya adanya tools kata ini untuk mempercepat Bapak Ibu teman-teman. Ketika memang e-book ini sedang bagus gitu kan, kita tidak tahu 1 tahun 2 tahun ke depan seperti apa gitu. Gitu. Jadi walaupun data sudah disajikan, kadang digital itu berbalik dengan cepat. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, tadi sudah ada bukti, Kang Hilman sudah membuktikan gitu bahwa dengan e-book aja bisa ngasilin jutaan per bulan. Itu dari e-book gitu kan. Caranya gimana sudah dibocorkan gitu kan. Tadi sudah ada spill-spill sedikit. Nah, tinggal Bapak Ibu teman-teman praktek seperti itu. Untuk apa? Karena tadi apa kata Kang Hilman betul, sekarang adalah zamannya digital. Kalau kita telat, kalau kita lambat, kita tertinggal. Itu kalau dulu mungkin zamannya offline itu masih ada lama gitu, itu lama gitu, bisa sampai 3 tahun 4 tahun tuh masih stabil. Kalau di digital itu enggak, berbalik bisa dalam waktu 2 bulan 3 bulan berbalik. Jadi kita harus fleksibel, kita harus cekatan, kita harus lincah di zaman digital ini gitu. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman semua, kita tutup ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, kita tutup aja. Terima kasih atas wakaf dan waktunya Bapak Ibu teman-teman semua. Mudah-mudahan di pertemuan malam ini ada sesuatu yang bisa kita ambil dan menjadi sebuah manfaat buat Bapak Ibu teman-teman semua untuk kedepannya praktek seperti itu ya. Nah, mohon maaf atas apabila ada kekurangan atau mungkin kesalahan, karena kekurangan milik kami pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir, mewakafkan waktunya. Sehat-sehat selalu dan selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut di grup aja. Ya, makasih banyak, Coach.